Kronologi Mistis. Kembali lagi bersama Sisi Sadar di Kronologi Mistis malam ini. Yoi, malam ini kita bakalan bercerita kembali tentang remake ya. Remake dari story yang ada 9 sosok yang sering mengikuti aku gitu. Yoi, kita bakalan serem-sereman lagi. Tapi ya? Ini sih kita tuh sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya teman-teman tuh lebih suka kita tuh bahas apa gitu loh. Ya mungkin teman-teman bisa komen di YouTube kita, di DM kita ya, di IG kita gitu. Biar kita tuh dapat apa sih yang sebenarnya kalian tuh pengen dengerin atau pengen tonton gitu. Iya kan? Yoi. Nah, dan subscribe lah. Iya, tolong subscribe gitu, tolong gitu anjir. Atau kalian dislike aja. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu dari 9 yang sudah pernah kita take di awal-awal kita mulai podcast di Spotify ya. Yeah. Dan kita mau mengulangi lagi itu di YouTube sama di Spotify-nya. Karena waktu itu memang kita lagi awal-awal masuk tuh ya. Bener. Jadi soundnya memang kurang. Jadi malam hari ini kita bakal bahas si Nalesya. Buset, ya. Nalesya tuh siapa? Oh, yang ini anaknya Innova itu. Bukan dong. Bukan. Ya jadi nih si Nalesya, ya benar tadi, si Nalesya ini sebenarnya bukan anaknya Innova ya, cuman dia sering berwujud seekor kijang. Ya kan, bener kan? Bukan Innova, anaknya bukan Innova anjir. Itu anaknya Innova, anaknya kijang. Anjing, bukan. Apa sih? Aku bingung sendiri, Cuk. Jadi bingung sendiri. Jadi ya gitu. Jadi si Nalesya ini salah satu yang ngikutin aku juga di waktu aku kecil. Jadi waktu aku kecil dulu tuh ceritanya bajuku keluar lagi. Sorry. Aduh. Menang yang hitam tapi. Iya, menang yang hitam. Emang biasanya gitu. Aduh. Nah, Nalesya ini salah satu sosok yang dulu tuh pernah gimana ya? Kita connect-nya tuh dulu waktu masih kecil. Aku tuh dulu sering ke daerah papaku ngajar. Jadi papaku tuh dulu ngajar dan dia ke rumah temennya. Nah, temennya ini deket sama daerah yang namanya hutan lindung dan hutan jati, daerah situ. Hutan lindung dan belantara. Kan dong. Ya kan gitu. Iya benar. Ada yang dilindungi, ada yang dibiarin dia seperti asrinya seperti apa. Iya, kalau dilindungin gimana yang ngelindungin ya? Dipeluk ya. Ya anjir, diketawa kan jadi gak serem anjir. Tapi emang si Nalesya ini basicnya dia tidak menyeramkan gitu. Karena si Nalesya ini sebenarnya dia adalah sosok jin yang baik gitu. Karena Nalesya ini lebih aku bisa ibaratkan dia itu salah satu penjaga hutan yang maksudnya bukan penjaga hutan patroli gitu, enggak, maksudnya salah satu guardian of forest. Apa sih? Apa, Cuk? Dia tuh salah satu penghuni dan tapi ini sih kalau kamu mungkin semua makhluk itu pasti dia akan menjaga tempat tinggalnya. Nah, mungkin salah satu sosok yang kamu temuin tuh sih Nalesya ini dia melindungi daerah itu ya. Tapi enggak di daerah itu juga ternyata, dan si Nalesya ini ngikutin aku di daerah yang emang daerahnya itu hutan gitu. Kenapa setiap sosok selalu mengikuti kamu tuh kenapa, Cu? I don't know. Jadi kayak aku mungkin karena kamu bisa melihat. Kan kayak gitu-gitu kan mungkin lebih suka dengan orang yang bisa melihat sosok mereka kan. Ya, jadi bener. Mungkin mereka juga pengen bisa berkomunikasi. Iya benar. Jadi batuk mungkin salah satu alasan si Nalesya. Ikut lagi. Jadi si Nalesya ini memang mungkin salah satunya dia ngikutin aku karena dia tahu kalau aku tuh bisa ngelihat dia gitu, dan kita dari awal kita ketemu emang kita berkomunikasi gitu. Komunikasinya memang nggak secara langsung, jadi aku kebanyakan tuh nggak pernah secara verbal, jadi kayak kita berkomunikasi tuh dengan cara ya hati ke hati gitu. Jadi dia ngomong apa tuh aku paham. Jadi dia itu seorang peri yang ada di hutan ini dan dia berusaha buat ngelindungin hutan ini gitu supaya tidak ada orang yang berusaha buat melakukan
hal-hal yang tidak senonoh. Soalnya daerah itu emang sering banget buat anak muda aja. Biasanya anak muda tuh pergi ke situ terus melakukan hal yang maksiat kayak gitu. Dia itu peri Hutan. Kalau Mimi peri itu dia Bukan jaga apa sih? dong. Dia jaga apa sih? Dia mungkin jaga neraka kan ya. Bukan aja. Jadi ya mungkin semacam itu. Jadi dia salah satu peri hutan gitu. Nah, si Nalesa ini memang baik gitu. Dan karakternya dia itu adalah aku bisa gambarin ya. Jadi si Nalesa ini bentuknya kalau berwujud manusia, dia itu mempunyai taring di giginya gitu, ada taring, tapi taringnya tuh nggak panjang banget gitu ya. Ya biasa-biasa aja gitu. Cuman keluar aja gitu. Kelihatan panjang. Panjang gitu, cuman keluar gitu. Dan dia wajahnya cantik, eksotik gitu. Iya, katanya peri itu cantik. Iya, eksotik banget dia tuh. Apa? Eksotik. Jadi dia selotip. eksotik anjir. Oh, eksotik ya. Kuping lu aja. Udah pakai headset lagi. Eksotik. Jadi si Nalesa ini wajahnya itu bener apa ya? Cantik banget gitu. Dan warna kulitnya tuh coklat. Iya, coklat. Kayak Marian Jola enggak? Iya, wah, kenapa harus ngarahin ke sana ya gitu. Ya emang karena ya mirip kayak gitu, dia emang warna kulitnya coklat dan dia tuh biasanya berpakaian dengan pakaian yang serba apa ya? Putih. Biasanya putih. Bukan putih, dia lebih ke kayak selendang-selendang gitu, tapi selendang-selendang Jawa. Oh, gitu. Okay. Dan rambutnya diurai panjang. Waduh. Iya, tiba-tiba enggak dong. Sanslik. Enggak anjir, kenapa harus gitu sih? Jadi enggak serem kan? Ya emang enggak serem sih. Nalesa ini enggak serem. Jadi buat teman-teman karena dari keturunannya pun iya. Enggak tahu juga keturunannya dari siapa gitu. Dari Innova. Bukan dong. Masih itu aja sih. Jadi ya gitu, Nalesa ini salah satu peri hutan yang juga sering nolongin aku juga di hutan. Jadi dia kasih tahu nih, misal ada jalan yang emang nggak baik gitu. Jadi mending kamu cari jalan ke sini gitu. Terus di sini misal kamu tuh pengen makan buah-buahan nih ya, dia dikasih tahu nih ada buah di sana tuh, ada buah yang bisa dimakan, terus kayak gitu-gitu. Terus sering juga dia tuh nolongin kakek-kakek, terus ya. Gimana caranya? Enggak, maksudnya kakek-kakek yang dia cari tersesat. Enggak, cari cangkul tuh pasti tuh. Bukan kakek cangkul anjir. Kenapa kakek cangkul? Itu mah hantu anjir. Bukan. Tapi jadi kakek cangkul juga. Enggak, ada kan hantu kakek cangkul, ada itu filmnya. Dia setiap malam tuh nyangkul nih. Tiba-tiba sawahnya kegarap gitu. Siapa yang mengerjakan sawah saya? Kerja rodi itu mas sebenarnya gitu. Kakek cangkul. Udah mati aja disuruh nyangkul anjing kenapa? Ini kronis cowok, ayolah tolong. Iya, ya gitu ya. Terus balik lagi ya. Jadi si Nalesa ini salah satu. Iya, dia nolongin kakek ini buat cari kayu bakar gitu. Tuh kan bener berarti. Bukan cangkul anjir. Kenapa jadi cangkul sih? Jadi nggak nyeremin si Nalesa. Emang dia nggak nyeremin. Karena dia memwujudkan di ceritamu dulu tuh kijang kan. Iya, kijang. Jadi dia kayak kijang gitu. Jadi seringnya cuman kelihatan kepalanya aja dan bau warna apa ya? Bukan bau gak? Baunya dia itu khas banget. Jadi khas apa anyirnya biasanya? Enggak. Wangi bunga hutan. Apa ya bunga hutan tuh? Bunga hutan tuh mirip kayak anggrek tapi bukan anggrek. Jadi kalau lu nggak bisa ini sih nggak pernah ke hutan nanti. Aku di hutan pas lagi naik gunung aja. Iya naik gunung mah jalannya udah jalan yang umum gitu. Enggak lah, nggak umum lah. Ya kalau umum ada motor lewat. Iya bener. Kan orang jalan bener, kaki. Jalan setapak, udah jalan setapak gitu. Udah ada treknya. Ya. Kayak gitu. Jadi si Nalesa ini sebenarnya memang buat mandu kita biar nggak kesasar, terus biar tahu kalau di situ ada bahaya, jangan sampai kalau ke situ nanti tanahnya bisa longsor kayak gitu-gitu. Waduh, baik berarti dia. Baik. Jadi si Nalesa ini salah satu sosok yang emang baik dan dia itu sering banget ya emang kayak gimana ya. Jadi lebih
ke arah pemalu sih, ya bisa dibilang ke arah pemalu sih. Karena dia nggak ini nunjukin dirinya secara penuh gitu, Bro. Nunjukin secara penuh tuh waktu aku masih kecil. Lah berarti masa kecil kamu pernah main ke hutan? Ya itu kan tadi aku ketemu sama dia sorry. tempatnya papaku tuh yang rumahnya ke temannya itu deket sama hutan lindung sama hutan jati. Dan aku ketemu di situ dan kita saling tatap-tatapan nih. Terus mata kalian bertemu? Enggak, dia masih dalam bentuk wujud kijang. Nah, kijang, dan pas dia ngelewatin satu pohon, dia berubah jadi wanita. Wih, kayak itu. di film-film, Cuk. Iya. Jadi ngubah wujud dan kayak kamu ngapain di sini gitu. Ditanyain. Aku anak kecil ya. Ya, mau pipis. Enggak gitu sunat. Ya. Enggak gitu. Itu bukan jin sunat aja. Kalau jin sunat biasanya dia buka prakteknya ada di atas tulisan apa? Pohonnya ada buka praktek. Oh iya, benar. Bisa. Anjing. Ya gitu. Nah, akhirnya si Nalesha ini ketemulah sama aku di situ, dan pada ya wujud paling jelas yang aku pernah lihat di waktu aku kecil. Sebenarnya di dalam waktu yang deket ini, yang pas waktu aku kerja di tambang juga, dia pernah mewujudin diri, tapi mungkin dengan sikap yang berbeda ya. Mungkin karena aku tuh dulu kerjanya kan di tambang dan itu merusak alam. Jadi dia berusaha sinis buat dia, jadi udah sinis gitu. Nah, gitulah. Jadi ya Nalesha ini salah satu sosok yang sebenarnya memang penjaga hutan gitu. Peri hutan yang dia melindungi hutan dan emang berusaha buat melestarikan lah. Enggak bisa dong melestarikan. Enggak melestarikan gitu. Cuman lebih tepatnya, emang kamu pernah lihat para setan reboisasi? Enggak dong. Bersih plastik di hutan enggak ada. Enggak, ya emang enggak, cuman dia berusaha melindungi tempat itu gitu. Ya, dengan cara dia tempat tinggal mereka gitu kan. Iya, di situ banyak satwa, banyak ini juga, dan banyak tumbuhan juga gitu. Nah, ya mungkin yang bisa diambil dari cerita yang aku sampaikan ini sebenarnya kita tuh sebenarnya harus menjaga hutan gitu. Iya sih, yang memang bisa buat pesan dari si Nalesha ini, jagalah hutan ya kan, karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Yes. Gitu. Ya, semoga aja kalian terhibur ya dengan salah satu. Kita kayak lagi apa nanti, semoga kalian terhibur. Kita lagi tidak menghibur kalian. Ya ente dari tadi ngelawak mulu anjing. Karena tidak bisa terlepas dari canda dan tawa. Tapi tetap pantengin kita bakalan terusin lagi di part ke berapa nih? Ini ke Nalesha tuh 4. Ya, nanti dari part kelima nanti ada lagi, dan tetap pantengin kita di Sisi Sadar di segmen kronologi mistis.